Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Belmina Detay Fatmaja dengan NIM 2272 dan rekan saya Marisa Puji Lestari dengan NIM 2265. Yang pertama yaitu pengertian dari sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan perilaku pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Lalu ada 3 sebab dari sengketa bisnis. Yang pertama ada wan prestasi, lalu yang kedua ada perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga ada kerugian salah satu pihak. Selanjutnya yaitu ada macam-macam sengketa bisnis. Yang pertama yaitu sengketa perniagaan, yang kedua sengketa perbankan, yang ketiga sengketa keuangan, lalu ada sengketa penanaman modal atau pasar modal, ada sengketa perindustrian atau perusahaan, ada sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI, lalu ada sengketa konsumen, sengketa kontrak atau perjanjian, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan, lalu ada sengketa properti, sengketa pembangunan konstruksi, dan yang terakhir ada sengketa kapailitan. Lalu selanjutnya ada cara menyelesaikan sengketa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, cara menyelesaikan sengketa terdiri dari 2 macam, yaitu dari sudut pandang pembuat keputusan, yang kedua dari sudut pandang prosesnya. Yang pertama, dari sudut pandang pembuat keputusan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada adjudikatif. Adjudikatif adalah mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambil keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua, konsensual atau kompromi. Konsensual atau kompromi adalah cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan. Yang ketiga, kuasi adjudikatif adalah kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Yang kedua, dari sudut pandang prosesnya, yang pertama ada litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum dan lembaga penyelesaiannya antara lain. Yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Yang kedua ada pengadilan niaga. Pengadilan ini berada di lingkungan pengadilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pemohon, pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa HKI. Yang kedua ada non-litigasi. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada arbitras. Arbitras yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitras yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Jenis dari arbitras ada 2 macam, yaitu arbitras ad hoc atau khusus, yang kedua ada arbitras institusional. Selanjutnya, Alternative Dispute Resolution atau ADH, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Cara penyelesaiannya ada 5 macam, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian akhir. Baik, kesimpulan dari bab ini adalah penyelesaian sengketa bisnis adalah proses untuk mengakhiri perselisihan atau konflik yang timbul dalam hubungan bisnis. Sengketa ini bisa muncul karena berbagai hal, seperti perbedaan pendapat, pelanggaran kontrak, atau ketidakpuasan terhadap kinerja pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Apabila kami ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.